Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional. Seorang ahli dalam bidang ekonomi bernama John Maynard Keynes mempunyai pendapat bahwa pengeluaran seseorang untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka tingkat konsumsinya juga semakin tinggi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, dapat dimengerti bahwa seorang yang tingkat pendapatannya semakin tinggi, maka semakin besar pula tabungannya. Karena tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Secara matematis, hubungan fungsional antara konsumsi dan pendapatan dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan A, B, YD, di mana C merupakan konsumsi, YD merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan, A merupakan konsumsi besar tertentu yang tidak tergantung pada pendapatan, dan B merupakan kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan tabungan atau saving. Secara matematis, fungsi tabungan dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan C plus S. Y sama dengan A plus BYD plus S. S berpindah ruas menjadi S sama dengan Y min A plus BYD. S sama dengan min A 1 min B YD. Di mana S merupakan tabungan, A merupakan tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0. 1 min B kecenderungan menabung marginal atau marginal propensity to save. Dan YD merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Selanjutnya, ada pendapatan nasional yang meliputi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan penjumlahan total dari pendapatan semua sektor di dalam satu negara, meliputi sektor rumah tangga atau orang perseorangan, sektor badan usaha, dan sektor pemerintah. Y sama dengan C plus I merupakan rumus untuk pendapatan nasional 2 sektor. I merupakan investasi. Selanjutnya ada Y sama dengan C plus I plus G yang merupakan pendapatan nasional meliputi 3 sektor. G di sini merupakan pengeluaran pemerintah. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Rumus ini merupakan rumus untuk pendapatan nasional yang meliputi 4 sektor. X merupakan lambang dari ekspor, dan M merupakan lambang dari impor. Selanjutnya, pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Tidak termasuk di dalamnya pendapatan yang mempengaruhi besarnya YD, yaitu pajak dan transfer payment. YD sama dengan Y menandakan bahwa tidak ada pajak dan transfer payment. Jika YD sama dengan Y min T, menandakan hanya ada pajak. Jika YD sama dengan Y plus R, menandakan hanya ada transfer payment. Dan jika YD sama dengan Y min T plus R, menandakan
ada pajak, dan adanya transfer payment. Contoh soal. Soal yang pertama, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100.000 plus 0,6Y. Ditanyakan, A. Berapa besar konsumsi bila Y sama dengan 0 atau tidak memiliki pendapatan? B. Berapa besar konsumsi bila Y sama dengan 500.000? Untuk menjawab soal nomor 1A, diketahui C sama dengan 100.000 plus 0,6Y, lalu masukkan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut. C sama dengan 100.000 plus 0,6Y. C sama dengan 100.000 plus 0,6 dikali Y. C plus 100.000 plus 0. Dan C sama dengan 100.000. Jadi, bila Y sama dengan 0, maka besar konsumsi adalah Rp100.000. Untuk menjawab soal nomor 1B, diketahui C sama dengan 100.000 plus 0,6Y, lalu masukkan Y sama dengan 500.000 ke dalam persamaan tersebut. C sama dengan 100.000 plus 0,6 dikali 500.000. C sama dengan 100.000 plus 300.000. Jadi, bila Y sama dengan 500.000, maka besar konsumsi adalah 400.000. Soal nomor 2. Apabila pendapatan awal sebesar Rp1.000.000 dengan fungsi konsumsi C sama dengan 150.000 plus 0,70Y. Pada saat pendapatannya naik menjadi Rp3.500.000, maka besarnya tabungan adalah, diketahui C sama dengan 150.000 plus 0,70Y. Pada saat Y, Rp1.000.000. Ditanyakan, berapa besar pendapatan atau S jika pendapatan naik menjadi Rp3.500.000? Penyelesaiannya, Y sama dengan C plus S. Karena yang dicari adalah besar pendapatan atau S, maka S berpindah ruas menjadi S sama dengan Y min C. S sama dengan 3.500.000 min 150.000 plus 0,70 dikali 3.500.000. 3.500.000 min 150.000 ditambah 2.450.000. 3.500.000 min 2.600.000. Dan besar pendapatannya adalah 900.000. Soal nomor 3. Jika suatu perusahaan memiliki pendapatan sebesar 1.500 miliar dan pengeluaran untuk konsumsi sebesar 800 miliar, maka berapakah investasi yang dilakukan perusahaan tersebut? Diketahui Y sama dengan 1.500, C sama dengan 800, dan ditanyakan adalah investasi atau I. Penyelesaiannya, Y sama dengan C plus I. Karena yang dicari investasi, maka I berpindah ruas menjadi I sama dengan Y min C. I sama dengan 1.500 min 800. Maka investasinya adalah 700 miliar. Sampai di sini video yang saya tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.